Jadikan harimu penuh makna. Halo, kembali lagi dengan saya Arif Sagita Rahman. Ini podcast kedua Look Coffee and Book di Look Stories. Nah, seperti janji saya yang sebelumnya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sahabat Look. Mungkin lebih enak kalau sahabat sendiri yang menceritakan nih, siapa sih sebenarnya dia nih? Oke, berarti aku sendiri ya yang bakal cerita ya gitu. Untuk siapa sahabat Look ya. Oke. Sebelumnya sahabat Look, di sini namaku Argia Bayu Haji. Jadi biasanya dipanggilnya ya kebanyakan sih Argia kalau di kampus, kalau di ya mungkin forum-forum diskusi gitu. Tapi ada juga yang manggilnya Bayu. Jadi mungkin enaknya Bayu aja kali ya manggilnya ya biar simple. Siap Bayu. Kebetulan aku dari psikologi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, dan ya aktivitas seperti biasa menyusun cerita-cerita. Aku lagi ada proses juga sih untuk membuat suatu artikel gitu. Jadi ya cuma itu aja sih. Berarti aktif menulis juga ya? Nulis, dan udah di semester semester akhir lah. Semester gitu. akhir. Gitu. Oke, baik. Kalau misalnya di kampus, selain ngampus apa kegiatannya, Bay? Kalau aku selain ngampus nulis ada kegiatan lain? Ada. Jadi asdos juga nih. Iya gitu sih. Ya kebetulan aku juga aktivitasnya juga ada di asisten dosen gitu ya. Ya. Mahasiswa aktif ya berarti ya di kampus. Iya, mahasiswa bukan aktif sih. Kupu-kupu nih, bukan enggak sih, kupu-kupu. Enggak. Kita enggak kupu-kupu ini malah. Jadi ya bukan kura-kura ya mungkin ya, kuliah rapat juga enggak juga sih. Oke, siap. Nah, baik. Kita kan sekarang dalam kondisi pandemi ya. Kita ngadepin musuh nih yang tak kasat mata. Iya. Apa aja kegiatannya selama pandemi ini, Bay? Atau makan tidur nih? Itu termasuk salah satunya sih. Jadi untuk kegiatan sendiri kalau aku sih karena aku juga ada forum ya. Jadi forum di mana di situ kita juga bahas-bahas soal mental health, soal mungkin medicine atau kesehatan atau yang lain sebagainya yang bisa kita bahas termasuk COVID. Jadi yang itu salah satu selingan juga. Selain itu juga ada ya tadi nulis ya. Itu pun juga ya sesampainya ya nanti kita juga sama sharing season. Kadang ada yang minta untuk live bareng kayak gitu. Kadang ada yang minta untuk yuk buat di Zoom atau buat di hangout atau apa gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Ya termasuk makan tidur termasuk itu. Tapi kok gak gemuk-gemuk ini? Aku juga gak tahu ini kenapa begini terus. Padahal aku udah banyak loh makannya itu selama pandemik nih. Beneran deh. Oke. Kalau Bayu sendiri gimana nih antisipasi atau misalnya menanggulangi atau menghimbau ya, ikut himbauan ketika selama pandemi ini, treatmentnya apa aja nih? Kalau aku ya gini sih, memang secara pribadi ya ini ya? Kalau aku pribadi memang ya semenjak mulai ada COVID masuk ya gitu, kita tahu bahwasanya langsung tuh mulai booming ya, langsung banyak pemberitaan, dan bahkan waktu bener-bener pandemiknya nyebar tuh sampai kampus kan ngeluarin surat edaran ya untuk tidak ke kampus. Dan itu ya langsung di situ itu banyak diliburkan ya. Iya langsung kan, ya udah akhirnya ya mulailah kita untuk ya social distancing, untuk mengurangi kegiatan aktivitas di luar yang biasanya kan kita aktif. Tahu-tahu jadi kayak dibatasi kan, jadi kayak ini maksudnya kayak ada yang kurang aja gitu kan di kitanya gitu. Tadinya lumayan ya, ada banyak kegiatan jadi kayak, ya tiba-tiba kayak kayak jadi bingung dan cemas tuh pasti ada karena cemas, gini. Nah ini menarik cemas itu. Cemas ini. Nah itu. Selama pandemi ini kan banyak nih kecemasan ya. Dari kesehatan mental nih. Hal apa yang paling berbahaya dari sisinya psikologi? Sebenarnya dari kalau kecemasan sendiri memang bakal pengaruh banget ke fisik, terutama di imunitas ya. Oke. Sampai ke imun? Bisa. Jadi Jadi gini, kalau di psikologi, di ilmu aku yang pernah aku pelajari dari beberapa jurnal penelitian, itu ada yang mengatakan bahwasanya ketika orang cemas tuh kondisi kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan gitu. Misalnya mungkin pernah dari sahabat Look sendiri ya, mungkin pernah kayak gini deh, misalnya kayak
aku mau keluar, ya pernah kan kayak tiba-tiba, itu gejala COVID tuh apa aja gitu. Nah kita kan lihat tuh gejalanya apa aja tuh, panas tinggi, terus tiba-tiba batuk pilek, terus batuk-batuk, tenggorokannya gatel, tenggorokannya sakit, misalnya kayak gitu salah satu simptom atau gejala. Nah ketika kita cemas, kita mau keluar, wah itu bisa banget akan kejadian biasanya. Jadi gini kayak misalnya kayak aku cemas suhuku tuh, beneran nggak ya ini kira-kira anget apa enggak ya? Nah itu bakal ngaruh juga ke suhu tubuh kita, gitu. Oh, gitu. Ya bahkan nggak cuma pas di pandemik juga gitu. Bahkan di sehari-hari pun kadang ketika kita cemas nih, itu ada loh kadang imunitas kita juga menurun gitu. Jadi ada beberapa jurnal penelitian tentang kesehatan juga yang udah pernah aku baca. Itu bisa teman-teman cari di beberapa literatur jurnal. Itu ada yang bilang bahwasannya kalau kita misalnya cemas akan kondisi kita, imun itu akan turun. Makanya biasanya mungkin teman-teman juga ada yang pernah kadang ngerasain kayak gini, misalnya batuk gitu ya. Iya. Batuk atau kena pilek, misalnya seminggu tuh udah pilek gitu. Terus tiba-tiba besoknya kena pilek lagi. Ya kayak gitu. Iya. Terus atau mungkin tiba-tiba ini nggak sembuh-sembuh nih. Nah ya kok nggak sembuh-sembuh ya? Bisa karena kecemasan juga bisa, ya? Bisa. Terus apanya misalnya kayak kok aku tiba-tiba batuk ya kayaknya aku tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Periksa ke dokter, oh nggak apa-apa kok gitu. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk kecemasan. Oke. Gitu. Kalau itu kan dilihat dari secara fisik ya. Iya. Kalau dari secara mental sendiri. Nah kayak gini misalnya contoh nih. Ketika kita takut nih kita menjadi lebih keras. Cenderungnya seperti itu. Misalnya gini. Ketemu orang lain deh. Iya. Waduh batuk nih. Sekarang lebih aman kentut daripada batuk. Iya betul. Itu gitu jadi meme ya istilahnya. Iya betul. Ketika orang batuk bersin kayak itu, wah di era pandemi ini lebih aman itu kentut daripada batuk nih. Iya. Nah itu gimana tuh kalau dari sisi psikologinya menghadapi hal-hal kayak gitu? Nah ya itu tadi itu mempengaruhi kondisi namanya mungkin bisa dibilang skema kita ya atau persepsi kita. Nah karena persepsi kan apa yang kita indrakan ya, apa yang interpretasi dari apa yang kita indrakan itu dari beberapa. Nah, gitu jadi kayak misalnya kita mendengarkan kabar tentang pandemik COVID. Kita melihat kondisi orang COVID misalnya dari beberapa video. Nah mungkin kalau sekarang istilahnya gini candaannya mungkin dulu batuk kasih tisu selesai. Iya. Sekarang enggak, batuk satu minggir semua kan gitu. Iya itu waduh. Nah kayak gitu jadi mempengaruhi. Oh berarti kalau orang batuk itu bisa jadi dia COVID loh. Nah kayak gitu. Wah, ini kalau untuk yang teman-teman yang masih muda ini, kita juga masih muda ya. Iya betul mau sih. Berkencan agak susah ya berarti sekarang ya. Susah banget pastinya. Karena kan takut nih dengan orang lain gitu mau ketemu sekarang. Waduh batuk ya. Mas batuk ya. Besok aja ya kencannya. Kan resikonya tinggi. Iya betul resikonya itu tinggi banget. Jadi nah termasuk ada kabar-kabar juga yang dari media sosial yang bisa jadi belum valid atau belum dapat dipercaya. Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi atau skema mental kita. Itu juga bisa berpengaruh banget. Jadi misalnya kayak oke, orang batuk biasa sekarang gitu ya. Kalau dulu batuk biasa. Kasih misalnya batuk ya udah biasa. Tapi kalau sekarang kan batuk harus tutup ininya gitu. Misalnya kalau batuknya sampai mungkin ada ya kadang orang yang kayak gitu. Nah, itu aja pun kadang orang udah mulai kayak itu kenapa ya gitu. Mungkin kok sering gitu padahal ya sebenarnya enggak apa-apa gitu. Kadang ada orang yang kayak gitu karena aku pernah nemu cerita gitu. Iya. Dan dengerin cerita temanku sendiri gitu ya. Dia tuh cuma gitu karena sering gitu ya karena nggak tahu ada problem di tenggorokannya. Itu cuma karena dia yang seret gitu kayak habis makan gorengan apa gimana kan sering gitu kan. Nah, itu aja diliatin dan tiba-tiba tuh berapa menit kemudian si orang itu tuh pergi sama ngeliatin si dia. Nah, itu. Kecemasan seperti itu. Kan? Oke. Menarik nih ya Pak ya. Menarik kan. Jadi seakan-akan kita takut nih dengan orang luar ya, orang-orang baru. Iya orang-orang baru betul. Media juga sekarang berperan banyak nih baik media mainstream ataupun media sosial ya. Betul. Untuk menebarkan ketakutan. Berarti harus pinter-pinter ya menerima mana nih media yang hoak yang enggak. Betul. Untuk menyaring itu. Tapi sebenarnya nih ngomong-ngomong kecemasan penting nggak sih sebenarnya kita tuh cemas atau memang sama sekali? Ini kan tadi jelasin dampak buruknya nih, tapi secara psikologi penting nggak kita punya kecemasan itu?
Oke, sebenarnya kalau dari beberapa buku yang aku baca dan dari beberapa kayak contoh-contoh dari buku-buku yang aku baca, kan aku suka baca buku-buku novel juga dan kasus. Sebenarnya kecemasan itu kita semua punya. Semua punya. Ya, punya. Dasarnya itu setiap manusia itu pasti punya kecemasan. Mungkin lebih istilahnya bukan kecemasan tapi lebih kewaspadaan ya. Kewaspadaan, lebih kadar rendahnya ya. Jadi kalau kewaspadaan itu kita pasti punya. Jadi setiap manusia pasti punya namanya intuisi. Nah intuisi itu yang menggerakkan kita bisa untuk jadi waspada kayak gitu. Jadi misalnya kayak kita perlu waspada nih. Misalnya kayak waspada boleh tapi panik jangan. Kan ada yang kayak gitu-gitu ya slogannya. Nah itu sebenarnya juga salah satu untuk istilahnya mengganti atau bisa jadi untuk mengurangi kecemasan dari masyarakat itu sendiri. Karena gini, kalau misalnya kayak mungkin teman-teman yang ke mall, kan sekarang ada tidak boleh berkerumun. Nah misalnya kayak gitu. Social distancing. Ya, social distancing, physical distancing. Nah sebenarnya bukan berarti kita itu menolak orang lain untuk berinteraksi dengan kita, tapi kita untuk jaga jarak dulu nih, gitu. Nah tetap waspada. Bukan berarti orang itu langsung aku kayaknya nggak bisa deket itu karena itu kan habis batuk nanti gini. Tapi kalau yang pikirannya langsung dia cemas kan, walaupun udah jaga jarak kadang lebih keras nih. Itu. Ya biasanya gitu. Kamu kan habis batuk nih gitu. Nah kayak gitu. Padahal sebenarnya belum tentu batuk itu kena COVID. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya pentingnya kecemasan tuh ya tadi kewaspadaan, ya dan tadi mungkin ada sinyal-sinyal yang di otak manusia kalau secara neuroscience itu yang dia memang aktif gitu ya. Jadi ada yang mungkin neurotransmitternya dia bekerja lebih ekstra di dalam suatu sirkulasi di otak kita, terutama di bagian yang sistem-sistem otak yang dia areanya itu biasanya itu di area tengah gitu ya. Nah itu biasanya dia akan jauh lebih waspada. Biasanya kalau orang waspada kan dia akan jauh lebih tegang daripada seperti biasanya. Nah kayak gitu. Dan biasanya tuh kelihatan kayak orangnya mungkin jadi agak lebih kaku daripada biasanya. Nah itu biasanya orang-orang waspada. Sebenarnya sangat penting waspada itu, dan cemas tuh setiap orang tuh mesti mengalami kok. Cuma kadarnya atau normalnya seperti apa gitu. Apakah sampai benar-benar mengganggu fungsinya sebagai misalnya manusia seperti ini, misalnya kayak ngobrol-ngobrol kayak gini sampai benar-benar harus jaga jarak. Kita ini udah social distancing belum ini? Udah sih, ini udah 1 meter lebih ya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi perlu memang ini banget siapa ya, istilahnya ada kadarnya gitu. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai misalnya kayak wah ini COVID misalnya kita langsung enggak kamu enggak boleh deket-deket dulu, enggak gitu. Bukan seperti itu sih. Tapi kita lebih ke waspada. Boleh kita ngobrol, boleh kita tapi mungkin ada jarak gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dia tidak punya kecemasan nih? Seperti apa mindsetnya? Secara psikologinya itu bagaimana? Kalau dia kan tadi punya kecemasan, apakah kecemasan itu berkaitan tetap dengan kewaspadaan atau kecemasan ini seperti berdiri sendiri? Karena ini psikologi hal yang baru nih untuk saya. Oke, jadi sebenarnya gini sih, kembali lagi tetap ya kalau mungkin gini bentuk cemas sederhana gini mungkin kita analogikan. Kalau orang mau melakukan sesuatu, kita terlepas dari COVID dulu ya, kecemasan tentang COVID. Kayak kita mau melakukan sesuatu hal, atau misalnya kita mau mencoba usaha atau mencoba berbisnis atau mencoba hal yang baru ya. Nah, ketika kita tidak punya kecemasan, aku pasti bisa nih. Berdampak apa sih kalau misalnya tentang hal-hal yang semacam itu? Apakah memang orang tuh dasarnya memang punya kecemasan atau memang enggak cemas nih sama sekali, hajar aja deh. Nah, itu kan ada tuh orang yang seperti itu. Sebenarnya gini, kembali lagi ya kalau di kita itu ada yang namanya kita belajar namanya psikoanalisa. Nah, itu psikoanalisa itu adalah hal-hal yang itu yang biasanya kalau teman-teman mungkin yang yang sahabat ya, yang mungkin belajar psikologi atau belajar yang sosiologi atau biasanya akan nggak asing dengan kata-kata psikoanalis gitu ya. Itu biasanya kan berpikir di alam bawah sadar. Nah kita itu sebenarnya juga punya mekanisme pertahanan ego kita. Jadi untuk kita misalnya kayak kecemasan tadi, semua orang tuh punya. Nah cuma kita menyadari nggak akan hal itu gitu. Misalnya kayak tadi mungkin orangnya nggak bakal cemas ya, kayak ambisius misalnya kayak enggak aku kuat kok orangnya gini. Nah sebenarnya dia tuh punya kecemasan, cuma cara mengeluarkan kecemasannya itulah yang berbeda. Ya itu ada di beberapa buku juga gitu yang aku baca, itu ada yang seperti itu. Jadi
ada yang dianya menyangkal. Kalau saya nggak cemas, saya itu cuma gini, nah itu namanya denial. Jadi kayak denial. Oh iya. Ya, jadi kayak mungkin mengeluarkannya hal yang lain kayak gitu sih. Lebih ininya. Jadi semua orang mesti punya, cuma cara mengeluarkan dan cara dia menyampaikan kondisi kecemasannya itulah yang berbeda setiap orang. Kadar setiap orang ini. Ketika misalnya pandemi ini kan kita seluruh dunia ya hampir global toh ini. Kan tingkat kecemasan orang berbeda-beda nih. Kira-kira gimana nih antisipasinya biar enak nih berkencan. Kalau mau ketemu orang lain kan tetap masih bisa kencan nih. Kalau mau ngedit gitu ya misalnya. Dengan orang baru. Sebenarnya kita tetap ikuti petunjuk atau saran atau himbauan bahkan dari pemerintah. Yang pertama mungkin kita harus menggunakan masker untuk misalnya jarak dekat misalnya. Komunikasinya harus dekat misalnya itu harus menggunakan masker gitu ya misalnya. Terus misalnya kalau mungkin untuk teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan atau apa yang mungkin menjadi garda depannya nih. Nah itu ikuti petunjuk atau prosedur yang ada di situ. Dan mungkin salah satu lagi yang perlu kita garis bawahi juga. Nah ini yang paling booming sekarang gitu. Jadi kayak wah pemudik datang nih misalnya, nah kayak gitu. Nah itu kan kecemasan lagi tuh. Ya, wah ini dari daerah Jakarta kan masuk zona merah misalnya, Surabaya masuk zona merah kayak gitu. Nah, memang ada yang kalau pemerintah ada yang bilang kita harus sebaiknya tidak menerima dulu. Itu kan ada beberapa yang menafsirkannya seperti itu ya gitu. Nah, memang ya mau nggak mau ya gitu. Kalau dari aku sendiri sudut pandangnya memang ya. Orang yang datang atau yang pemudik dari luar, kita kan nggak tahu dia habis kontak dengan siapa, duduk di mana, apakah duduk itu dia duduknya mungkin orang yang misalnya PDP atau mungkin ODP, nah itu kan kita nggak tahu. Jadi tetap misalnya ada himbauan, tolong yang pemudik harus dikarantina, nggak boleh langsung gini, mungkin harus mengikuti prosedur-prosedur di setiap daerah masing-masing atau di tempat masing-masing. Nah itu ikutin aja sih gitu. Jadi semakin kita banyak untuk mengikuti peran kita untuk mencegah COVID atau membantu memutus mata rantai COVID, ya salah satunya dengan itu gitu. Atau mungkin bagi teman-teman yang misalnya aku denger nih banyak yang mungkin karena aku transportasinya kalau kemana-mana pakai ojek online. Nah ini sering banget ini curhatin ini, seriusan. Ini juga ada nih, aku cerita dikit ya. Oke, jadi kayak gini. Ada nih mereka bilang, iya mas banyak yang di lockdown gitu, gini-gini. Jadi kami pendapatannya juga menurun gitu. Banyak yang pada pulang, banyak yang gini mahasiswa libur gini-gini. Jadi kami turun gitu. Bahkan kami pun hanya bisa dapat mungkin 2 poinnya 2. Nah, berarti kan nambah nih gitu, kecemasan tentang ekonomi ya? Ya di bagian ekonominya. Lah kalau kita nggak keluar kita nggak makan mas. Nah sebenarnya gimana ya? Nah itu juga aku juga sempet kasihan juga gitu ya ketika mendengar apa keluhan mereka gitu. Ya mungkin juga itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah terkait atau yang menangani, yang maksudnya yang memegang itu atau yang menghandle soal perekonomian ya. Kita kan juga ketika kita harus melakukan benar-benar untuk benar-benar tidak kontak fisik, mengurangi kontak fisik, ya kita harus memberikan mereka sesuatu juga gitu. Misalnya kayak di tempat aku juga, ini aku banyak di lockdown mas, maksimal jam 11 harus pulang misalnya, ada yang bilang kayak gitu juga. Padahal kami butuh makan, nah siapa yang mau ngasih makan kalau misalnya nah itu kan keluar juga, mati, nggak keluar juga mati. Nah iya kayak gitu. Jadi ya kalau untuk yang di luar nih, aku juga ya yang penting tetap mengikuti aja, misalnya ya pakai sarung tangan atau mungkin menggunakan jaket ya gitu, atau menggunakan masker tetap. Dan aku agak bau juga ketika ada driver gitu, dia bawa hand sanitizer. Walaupun dia nyediain sendiri. Iya ada. Itu aku mandiri seneng banget. Berarti ya itu. Iya, dan itu tuh aku seneng banget karena memang istilahnya. Karena kan dia kontak dengan banyak orang ya. Kontak dan megang uang itu nggak tahu juga itu. Nah uang itu kan juga aku dengar yang dari beberapa pemberitaan juga ada yang dia bisa beresiko untuk menularkan yang musuh kita yang tidak terlihat itu gitu. Jadi ya ketika aku maaf ya mas ya, ini sanitizer dulu, aku malah seneng, justru aku nggak tersinggung karena memang walaupun kita bawa, dia berusaha untuk memberikan fasilitas yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalnya tidak bisa bekerja di
WFH, ya tidak bisa di WFH ya. Ya sebaiknya kita tetap mengikuti aturan pemerintah ya, maksudnya menggunakan ya minimal standar kesehatan yang telah atau misalnya pakai jaket, pakai sarung tangan gitu. Kadang ya yang penting saya juga bilang yang penting Bapak dalam kondisi safety atau aman misalnya kayak gitu. Terus hindari berkerumun kayak gitu ya, atau kontak yang terlalu dekat dengan orang gitu. Nah itu sebaiknya dihindari. Kalau misalnya mungkin sakit ya mau nggak mau ya harus bed rest dulu untuk berapa hari kayak gitu. Lebih aman kan untuk seperti itu kan gitu kondisinya gitu. Nah itu kalau cuma nanya kecemasan, kalau sampai ke tahap ketakutan, apakah atau terlibatnya bagaimana nih? Nah kalau ketakutan, dan ketakutan pun kita ngantisipasi atau misalnya menanggapi deh. Saya agak bingung kalau misalnya mau ngarah ke sana ya. Sebenarnya gini, ketika kecemasan atau ketakutan ini menyerang tuh, banyak nih kecemasan, ketakutan baik dari berita atau dari manapun. Banyak nih sisi-sisi yang tak lihat, kayak seperti sisi kreatif, habis itu sisi seni itu kurang dihargain, karena ketutup dengan hal-hal semacam ini, takutan, kecemasan, kesedihan, akhirnya hal-hal yang seperti itu tidak diangkat. Kira-kira nih untuk kita lebih produktif lagi atau lebih bisa punya rasa empati selain nyumbang selain nyumbang untuk materi itu kan, betul. Karena memberikan empati kan tidak hanya tentang materi ya. Iya, betul. Banyak cara. Apa nih kira-kira kalau dari sisi sampean? Oke, kalau dari sisi aku sendiri memberikan secara materi itu memang itu juga dibutuhkan gitu ya. Itu juga dibutuhkan, tapi selain sisi materi, ini yang paling penting ya, yang paling penting nih ya. Iya, itu adalah psikologis juga. Psikologi juga masih juga. Kita bahas. Masih pasti akan berkaitan dengan psikologis. Pertama, ketika ada mungkin kita gini ya, kayak orang pendatang nih, dia PDP loh, hati-hati. Dia PDP loh, sehingga orang yang dia udah di label PDP, kesannya, kamu tuh istilahnya mungkin di ambang-ambang ya, jadi ambang COVID apa enggak nih gitu. Iya. Nah itu kan yang menjadi, itu juga memicu loh, jadi label atau misalnya kayak orang yang seperti garda terdepan tadi, yang garda. Dokter misalnya kan, dia susah nih, berita-berita kan menebarkan kecemasan, ketakutan, ditolak ketika pulang ke rumah. Betul. Nah kalau aku sendiri sih gini, label tuh tadi. Iya, labelnya. Jadi gini ya, untuk mungkin sahabat Luke juga gini. Jadi oke, kita menghormati profesi mereka. Mereka tuh garda terdepan loh. Jadi istilahnya itu tuh kalau nggak ada mereka, siapa yang mau bentengin gitu? Siapa yang mau bantuin? Kalau nggak ada mereka, mereka kan bekerja juga sangat lama. Bahkan sampai ada beberapa aku dengar dari berita ada yang sampai kekurangan tenaga medis gitu ya. Bahkan di salah satu universitas pun juga ada yang membuka untuk keperawatan untuk membantu pasien COVID. Berarti kan dari hal ini, hal kecil sebenarnya, kayak beliau seorang tenaga medis atau tenaga garda terdepan. Beliau sudah berjuang ya. Setidaknya kita hargain. Beliau itu mesti juga melakukan isolasi mandiri pasti. Pasti mereka udah ada prosedurnya. Karena apa? Bahkan di aku sendiri ketika aku periksa ke rumah sakit kontrol, hanya di ruang konsultasi. Dokter pun memakai APD lengkap, bener-bener lengkap, dan itu pun setelah nanti kontak dengan kita nih, walaupun kita nggak kena, walaupun kita negatif, beliau kan tetap harus mandi, harus benar-benar bersih, masuk bersih ya keluar bersih gitu. Jadi memang harus ada jaga jarak juga gitu ya, apalagi berhubungan dengan pasien dalam jangka waktu yang lama. Tetap saya yakin kok profesi tenaga medis atau tenaga garda terdepan itu sudah ada standarnya. Hanya mungkin yang tadi yang bantuan psikologisnya, karena stigma bantuan psikologi. Bantuan psikologis pasti mereka juga, aku yakin kok teman-teman yang mungkin bekerja atau sahabat Luke yang mungkin bekerja sebagai tenaga medis itu juga pasti ketika dapat berita, dapat informasi gitu pasti bakal, ya ampun aku tuh udah bekerja. Iya, udah kerja keras, udah sampai kadang lembur-lembur. Bahkan sampai luka-luka, mungkin lecet-lecet karena kena api terlalu lama menggunakan masker. Kayak gitu aja itu udah mana gitu loh. Jadi istilahnya kita berikan semangat ke mereka. Enggak, kalau takut kontak fisik enggak apa-apa. Yang penting itu kalau yang kadar kecemasannya tinggi kan mereka biasanya langsung takut. Iya, langsung cemas, lalu
biasanya ya itu pasti kena tuh. Nah kayak gitu, itu sebaiknya kita perlu untuk meminimalisir itu. Berarti harus tetap evaluasi diri juga. Tetap evaluasi diri juga. Oke, beliau tenaga garda terdepan, kita hargai beliau sebagai pahlawan gitu loh, pahlawan. Berarti kalau saya simpulkan seperti ini ya Mas Bayu ya. Kita evaluasi diri itu untuk menurunkan kadar kecemasan nih. Iya. Istilahnya masih tetap baik dari sisi psikologi atau dari sisi lingkungan kemasyarakatan itu tetap enak ya kita untuk bersosial ya. Betul. Nah, kalau ngomongin kecemasan nih, pasti ada perubahan perilaku ya. Iya pasti. Nantinya pasti. setelah pandemi ini. Kira-kira nih, menurut Mas Bayu dari sisi psikologinya, perubahan perilaku yang seperti apa akan terjadi ketika pasca pandeminya? Kalau pasca pandemik ya yang aku mungkin prediksi ya. Kalau secara misalnya di dunia pendidikan kan biasanya baru berapa bulan kemudian baru muncul nih tentang ini loh perubahan perilakunya. Ya mungkin masyarakat jadi lebih waspada. Jadi lebih waspada. Iya, bisa jadi seperti itu. Ini hipotesisnya ya. Gitu hipotesisnya mungkin masyarakat jadi lebih waspada karena kan pasti berita mengalir. Kondisi pandemiknya juga ada gitu. Jadi pasti mereka kan lebih waspada untuk misalnya melakukan sesuatu, misalnya kayak nanti jangan gini nih, ketika tadi udah mau ngajak kencan orang susah karena wah dia suka bersin nih, nah, kan takut, kemudian udah bisa diajak kencan misalnya, diajak nonton konser besoknya, wah ini gara-gara kecemasan yang terlalu tinggi, ketakutan akan orang lain mengubah perilaku nih, jadi waduh terlalu rame nih takut. Ya biasanya kayak gitu. Bagaimana bila kayak gitu terjadi? Nah ya gimana ya, itu kan juga mungkin karena efek ini juga ya, efek yang terlalu lama biasanya akan menimbulkan konsekuensi psikologis pasti. Ini saja udah berapa bulan ya? Udah hampir berapa bulan ya? 3 bulan, 2 bulan? Iya udah hampir 2 bulanan, itu aja udah bener-bener kadang kayak ketika kita gak usah jauh-jauh deh, ketika mungkin ada beberapa orang serius kita kerubung gitu juga kadang kan mikir-mikir ya gitu ya. Itu juga salah satu konsekuensi dari apa yang istilahnya apa yang terjadi dalam kondisi jangka waktu yang lama gitu. Itu juga ada lagi nih, mungkin jadi lebih tingkat untuk bebersih ya istilahnya. Kebersihan ya. Nah kebersihan ini juga biasanya mungkin ya nggak pernah cuci tangan lah. Itu mungkin itu dugaanku juga gitu, mungkin jadi akan lebih sering untuk membersihkan diri gitu ya, dari terutama kan apalagi misalnya COVID mereda gitu lah, biasanya COVIDnya dari itu biasanya akan ada sisa-sisa perilaku yang entah itu bakal menetap atau entah itu bakal hilang seiring dengan adanya proses perilaku lagi yang baru, misalnya pasca pandemi hore-hore tapi misalnya perilakunya tetap kayaknya tetap waspada deh kan, misalnya belum tentu. Iya karena cipta kebiasaan ya. Nah jadi mulai ada kebiasaan gitu. Itu ada sih di psikologi itu nanti biasanya pembiasaan ya. Gitu ada namanya teori pembiasaan. Nah itu biasanya akan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan adanya penguatan. Nah apalagi kalau cuci tangan gitu. Nah gitu dong. Kan diulang lagi gitu, cuci tangan. Nah kayak gitu. Oke Mas Bayu, mungkin ada yang ditambahin lagi? Kayaknya tidak terasa ini udah hampir setengah jam kita gitu bercerita. Ya? Iya udah setengah jam ini. Mungkin ada yang tambahin lagi, kalau tidak ada yang ingin saya tutup. Kayaknya udah sih. Udah itu aja. Ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik lainnya. Oke, untuk sahabat Look, terima kasih. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.